Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramawati akan mempresentasikan perancangan antena microstrip frekuensi 2,6 GHz untuk jaringan LTE. Ini gambaran umumnya untuk nanti penjelasannya. Kemudian tujuan dari presentasi ini adalah mengimplementasikan perhitungan dan desain antena, mengetahui hasil simulasinya untuk antena di 2,6 GHz, memberikan kualitas layanan yang handal di antena microstripnya untuk di jaringan LTE. Ini flowchart simulasinya. Kita pertama menentukan parameter, ukuran patchnya dengan cara perhitungan, kemudian kita merancangnya di CST. Jika sesuai target, maka perancangan selesai. Jika belum, kita akan melakukan optimasi. Pengertian antena. Antena itu piranti transisi antara saluran transmisi dengan ruang hampa maupun sebaliknya. Terbuat dari bahan logam yang berbentuk batang maupun kawat, berfungsi untuk memancarkan menerima gelombang. Yang kita gunakan di sini antena microstrip. Ini merupakan pengertian antena microstrip itu sendiri. Pemanfaatan piranti sebagai antena. Difungsikan menangkap sinyal gelombang elektromagnetik. Kelebihan dari antena microstrip ringan, konfigurasi profil yang sebidang dengan rendah, biayanya rendah, dapat mudah diintegrasikan, mampu beroperasi di 2 atau 3 frekuensi. Tapi ada kekurangan, yaitu lebar pitanya sempit, efisiensi rendah, radiasinya asing, dari penyambungan penguatannya juga rendah. Ini aplikasi yang kita gunakan adalah LTE. Untuk antena microstrip ini kita gunakan untuk di LTE. Untuk 4G sendiri sama sih pengertiannya kayak yang udah di sebelumnya. LTE ini kan juga bekerja pada frekuensi 2,6 GHz, maka yang kita ambil frekuensi ini adalah 2,6 GHz. Ini spesifikasi perancangan antenanya. Impedansi kita gunain 50 ohm. Bahan substratnya seperti ini untuk spesifikasinya. Perhitungannya kita perhitungan bacaan gelombang, panjang gelombang saluran, lebar saluran transmisinya, tingginya, terus kita menentukan panjang atau lebar patchnya. Masuk di bagian tahap simulasi, kita menggunakan CST Studio 2018. Awal masuk CST ini kita harus perhatikan nilai satuan unit yang diinginkan. Kalau frekuensi berarti giga, kalau time itu berarti nanosecond, suhu itu Kelvin dan lainnya. Kita masukin parameter antena yang sudah kita hitung sebelumnya di parameter list atau daftar parameter. Kemudian kita membuat bagian bahan substratnya. Kita pilih modeling, terdapat icon brick dan tekan escape pada keyboard, kemudian masukkan nilai parameternya. Kita mindahin titik koordinat untuk membuat saluran transmisi dengan cara klik WCS, transform, lokal koordinat. Nanti dari tengah ini dia pindah ke bawah untuk membuat saluran transmisinya. Kita membuat saluran transmisi tingkat 2. Masih sama, mengklik icon break, kemudian escape, masukkan nilai parameternya. Kita membuat tingkat kedua, mengklik transform, lokal WCS, kemudian memindahkan lokal koordinatnya. Selanjutnya kita memilih brick untuk membuat substratnya. Di sini kita membuat bahannya pakai FR4 glossy. Kemudian memindahkan lokal koordinat ke posisi yang mudah untuk membuat ground. Caranya masih sama dengan tahap sebelumnya. Kita mengubah penglihatan dari tampak depan ke belakang. Untuk membuat ground plane, mengklik icon break dan klik escape pada keyboard, masukkan nilai parameter dan bahannya. Kemudian kita membuat port menggunakan mode rotate, mau rotasi ke bagian bawah biar kelihatan, tadinya posisi atas jadi ke bawah. Dan kita lanjutnya memilih daerah yang akan diberikan port tersebut, memakai modeling peak phase, kemudian penampang bawah saluran catu daya. Di sini yang warna merah yang akan kita buat bagian portnya. Setelah pilih peak phase, maka bentuknya akan seperti ini. Membuat portnya itu memilih menu home, micro, solver, ports, calculate port extension, configure. Nah, di sini bisa dikalkulate, masukin nilai W-nya automatic, terus Kelvinnya nanti, dan calculate, maka port itu akan kebuat. Nah, ini akan dibuat, ditandai kotak merah saluran transmisi.
Kemudian untuk mendapatkan nilai S parameter dan VSWR-nya kita harus melakukan running atau start simulation. Di sini ini setelah hasil proses kita menunggu simulasi, dapatkan hasil VSWR dan S parameternya di folder ID result. S parameter SS1 ini tampilannya. Di sini S parameternya 0-0,2. Untuk VSWR-nya masih tinggi 65. Tadi sebelumnya nilainya itu kurang dari 2. Terlihat dari hasil simulasi belum memenuhi target, maka perlu lakukan yang namanya optimasi. Setelah lakukan optimasi, nilai VSWR masih tinggi sama S parameter juga, dan ini hasil gen antena pola radiasinya. Nah, ini rangkuman setelah dilakukan optimasi. H-nya dari 1,6 ke 1,6 giga, lebarnya, tingginya, seperti itu. Ini sebelum optimasi, ini nilai sesudah optimasi. Kesimpulannya, penelitian ini dirancang sebuah antena mikroskop untuk aplikasi jaringan LTE di frekuensi 2,6. Rancangan simulasi menggunakan bahan VR epoxy fiberglass. Diperlukan nilai awal dan parameter untuk perancangan antena. VSWR dan gain jika tidak sesuai, maka perlu dilakukan optimasi. Percobaan kali ini pada saat optimasi tidak didapatkan nilai yang diinginkan, maka perlu adanya perubahan kembali di nilai-nilai parameter lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.